yang biasa kita lakukan sehari-hari. Contoh, ketika kita mau melaksanakan sholat, maka sholat itu ada syarat dan rukun yang harus kita penuhi. Ketika kita mau melakukan wudu, maka wudu pun ada syarat dan rukun yang harus kita ikuti. Nah, minimal orang mau memikirkan kolostri, orang pun bisa kayak biar orang si etes, si metes, si berwaya dan berkenan, namun pantas dicontohkan bukan terus. Maka orang alhamdulillah di lingkungan orang yang kene guru orang masih kerasa orang nyampaikan tentang keilmuan agama. Sok pahami pelajari tentang kaedah ibadah anu dasar. Syarat sahur boleh seperti fardu wudu seperti pembatalan wudu seperti syarat salat seperti rukun salat seperti namun disebut sunat ayat, namun disebut sunat abad, seperti sunat ayat, seperti sunat abad di salat. Malam menjelang meninggalkan sunat abad bagi bohong, malam meninggalkan sunat ayat bagi bohong, apa yang harus dilakukan dan lain-lainnya dan seterusnya. Nah, kurang ilmu dasar tentang kaedah wudu jeung salat dan geus paham, geus bisa. Contoh ya, dina kitab fikih bagi lisna dina diterangkan ayat syarat sah wudu. Wudu itu sesuatu kebiasaan yang biasa kita lakukan, sesuatu yang biasa kita lakukan ketika kita melakukan sholat. Karena salah satu sholat itu salah satunya adalah harus terhindar dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya jamak bersih, tidak hadas gede, tidak hadas kecil. Syarat sah wudu bila kitab Safinatul Najah, kitab Ibis, dirinya ayat 10. Nah, yang 10 syarat sah wudu itu apakah kita sudah tahu atau tidak? Sedangkan yang namanya syarat itu sesuatu yang harus kita ikuti, harus kita penuhi. Anu lamun 10 syarat ieu urang teu hafal, teu nyaho, teu dilaksanakeun, berarti wudu urang teu sah. Berarti urang teu nyaho syarat sah wudu 10 teh. Wae teh loba di syarat wudu teh aya pada sebutan di pohon hiji syarat sah wudu teh kudu Islam. Atau lamun jelema non-muslim sanajan 100 kali wudu teu sah wudu. Dan syarat wudu kudu jelema Islam. Kedua, syarat sah wudu harus tamyiz. Non tamyiz teh jami anu geus idem. Tapi lain ake balik tamyiz. Ayat wahid, ayat tamyiz, ayat idlun, atfal, ayat syabab, istilah-istilah di bahasa Arab. Ari tamyiz mah cek bahasa Sunda nama idem. Idem teh geus bisa pakai laju sorangan, geus bisa dahar sorangan, namun diprediksi lah usia sekitar umur SD kelas 1 lah 7 tahun. Tamyiz. Lamun budak SD umur 7 tahun kudu sah. Eta karena tamyiz. Eta syarat kaduana tina syarat wudu. Nu katilu syarat sah wudu kudu bersih dari haid. Artinya ini berarti syaratnya untuk wanita. Jadi lamun aya awet maksakeun wudu dalam kondisi menstruasi, maka wudunya tidak sah. Dan kemudian harus bersih dari nifas. Nifas juga ini disyaratkan tentu khusus untuk wanita. Namun darah haid itu adamul khariju min farjil mar'ati illa sihatiha. Darah yang keluar dari rahim wanita dalam kondisi sehat. Dalam kondisi dalam sehat mungkin ada bleeding, pendarahan, bisa jadi itu penyakit, bukan darah haid. Karena darah haid itu datangnya biasanya normal 1 bulan sekali. Bagi wanita yang
masih dalam kondisi menstruasi. Kalau nifas apa? Nifas itu ada melukhariju min fardil mar'ati ba'da wiladatiha, darah yang keluar dari rahim wanita setelah melahirkan. Nah, syarat sah wudu salah satunya adalah harus bersih dari haid dan harus bersih dari nifas. Keempat, kelima, syarat sah wudu tong ayat perkara anu mata ngahalang membina cai wudu karena anggota wudu. Jadi tidak boleh ada sesuatu di tangan kita, di kaki kita, di wajah kita, sesuatu yang akan menghalangi datangnya air wudu ketika kita pakai untuk berwudu. Contoh, ketika kita sebelum wudu dina pandangan orang aya hidiplas, maka hidiplas eta rek wudu dilahan heula. Cukup dilahan eta hidiplas, tapi kudu dibersihkeun ku sabun tilas perekatna. Awas, lamun aya rek keneh perekatna dina geungeun urang tilas hidiplas eta oge can sah diwuduan. Mangkali perekat dina hidiplas eta lamun teu disabunan moal bersih. Besar itu upayakan di mana ayat hidiplas, ayat salonpas, terus kira-kira nanti dilahan kurang ternyata ayat kene pun cepol, ayat kene perekatnya, maka kudu pakai sabun segala gila perekatnya. Malah itu menuju bila bahwa wajib sesuatu yang tidak sempurna dengan melaksanakan sesuatu tersebut, maka sesuatu tersebut hukumnya jadi wajib. Tak hukum nak pakai sabun dan membersihkan perekat anu tersisa tidak dengan kurang urut plus, maka menggunakan hukum pakai sabun hukumnya wajib. Namun sabab lamun tentu sabun eta perekat moal naon? Moal leungit. Itu syarat yang kelima. Awas seueur contoh nu mata ngahalang membina cai wuduran kana anggota wudu salian yang di kelas oge termasuk lamun di awewe mah model kosmetik, termasuk ketika kita menggunakan hand body. Awas kan hand body itu seperti pakai lain kurang itu lamun kurang lagi bersihan lagu sabun mah lebih cai. Bahkan lamun pakai hand body lotion eta kudu digosok lagu sabun memang urut, maka di WC, di tempat wudu, DKM kudu nyalia kenal sabun, arek mamane mau dek nonoe, sok. Nah sampai kadang-kadang orang yang mau kesini tangannya kotor, loba minyakan, loba olian, ada kotoran-kotoran yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan air. Maka gede pahalanya kan? Nu nyimpen sabun di dia sama lemon harga 5.000 gede pahala ulah gampang. Jadi orang dengan pahala nu gampang nu bisa nyempurnakan ibadah, bahkan bisa menjadikan keabsahan ibadah seseorang. Isi ayat penting kuku tahtal anfar teh kana kuku urangnya bisa aya pahala di dia penting sanajan saeutik ayat total hidup di hadapan kuku orang, maka wudu orang dijamin besar. Non sampai sebab eta kotor ayat di hadapan kuku orang berarti ngahalang membina cai wudu karena kulit orang. Begini bos, coba lihat. Penting orang memahami tentang syarat sah wudu, bagaimana jangan ada sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air wudu ke anggota wudu kita. Sebab anggota wudu teh hiji wajah, dua pandangan, tilu mastaka, sirah, empat suku anggota wudu. Mun anggota tayamum mah dua wajah jeung leuweung ukur. Itu kudu di usap sirah mah dina tayamum. Nah, cukup we wajah jeung dua leuweung. Tapi anggota wudu mah empat. Wajah, belakangan, kepala, tapi kepalanya itu sadaya
gosok. Kalau gosok itu harus ada air yang mengalir. Kalau basuh itu tidak disarankan ada air yang mengalir. Berapa hari salah satu nomor kalimahnya tong ayat perkara mematak nahalan nakikna cai wudu karena anggota wudu arek aspal, arek olem, arek itek, arek ifek, arek nawe kudu taliti udah arek kudu tinggal lihat dulu. Apalagi kita sebagai pekerja, misalkan kalau di Cibatu itu profesinya di samurai, sok ayat istilah, sok ayat lem. Nah, apalagi lem power dulu, hesek nomor siaran. Jadi memang sholatnya tinggal lihat dulu bisa ayat lem, dina tungtung siku isi orang terus rumah lauk sisitna kapal kadang-kadang deket situ orang makanya sikutnya salah satu bagian daripada anggota wudu kita. Mirfaqain itu dua siku bahasana dina kita ilam mirfaqain itu berarti harus gila melebihi untuk sekadar ketika sikutnya tapi harus melebihi kelebihan. Kemudian syarat yang berikutnya keenamnya yang saya tahu itu tong ayat perkara anu mata ngarobah cewek. Ngarobah apa? Ya ngarobah bisa rasakan, bisa anggota, bisa warna. Contoh, ketika kita menggunakan minyak wangi, misalkan orang mau minyak wangi itu kita pakai kemudian digosok-gosokkan ke tangan kita. Nah, ketika kita wudu, maka air yang kita pakai untuk membasuh tangan kita melewati minyak anu orang dipakai wah yang tidak lucu. Kemudian si minyak tersebut luntur, cairnya jadi sengit. Eta cair wudu anu ngaliwat kana leuteun urang, terus tadina leuteun urang aya minyakan, eta jadi robah. Robah kunaon? Robah kusawat aya minyak sengit dina leuteun urang. Jadi kabawa sengit wudu, cai wudu kurang dipakai aja. Nah, itu juga tidak boleh ada. Jadi tidak boleh ada sesuatu yang akan bau. Walaupun lain ambelnya seperti warna. Jadi misalkan seseorang memakai obat merah, tidak lengan. Betadin begitu wudu, si cai anu ngaliwatan kana lengan otomatis warna jadi naon. Jadi baru maka wudunya bisa. Jadi kudu kumaha tuh? Memeh wudu tadi naon pengalaman karena anggota wudu yang cai datang kana anggota wudu dibersihkan. Rek mumata karobah, rek mumata ngahalangan nepina cai wudu kana anggota wudu. Eta syarat kagenepna. Syarat ketujuh dina syarat sawudu teh cairna kudu cai tahir tahir. Cairna kudu suci tur nyucikeun. Sabab cair teh aya suci tapi dua tahir teu nyucikeun. Contoh seperti cai susu, cai teh. Eta cai teh, cai susu, cai daunan, eta cairna suci, tapi sucina teu bisa nyucikeun. Artinya tidak boleh digunakan untuk berwudu. Kumalamun cai laut panasin, mana cai laut mana dan asin ini pakai wudu. Ya, cai laut dan asin kurang menang dipakai wudu. Kalau tu cai tahir mutahhir teh seluruh cai baik yang bersumber dari bumi, cai tisu, cai sumur dan lain sebagainya atau anak ibu kena sama anu tanina sumber nanti langit seperti cai hujan turun di tanean terus mungkin diserap ke bumi disedot punaon hujan pam itu tahir tahir. Rek cai gula, rek cai wahangan, rek cai pam, rek cai naon wae itu semuanya kategori cai tahir tahir. Cai suci turun nyucikeun artinya saat dipakai wudu, saat dipakai halus, saat dipakai untuk menghilangkan najis, membasuh menghilangkan najis. Tadi syarat
sekaligus turun nyucikeun. Lain sakadar cai, tapi cairna cai suci turun nyucikeun. Semua air yang biasa kita gunakan itu semuanya suci turun nyucikeun. Baik di cai pam, baik di cai sumur, di wakangan, di kula sekalipun. Umpama di kula airnya itu hejo. Nah, itu oke. Lamun hejo na alami mah lain hejo kusabab aya perubahan di daun-daunan itu jadi masalah. Tapi lamun hejo na kusabab aya tadangkalan runtuh karena eta kula, maka berubah jadi hejo besar. Sekalipun airnya banyak, sekalipun 10 bilik tetap besar. Lamun cairna eta aya aroba kusabab ada sesuatu yang terjatuh ke kolam tersebut. Ya, sanajan cai laluwak. Ari alami mah itu jadi masalah. Maksudnya alami itu seperti biasa cai teh garang, kan kusabab musuh hujan gede, jadi semua kos cai jibur itu jadi masalah. Ya. Ngan lamun aya cai nu tadi garang ikut cek pakai tanah produk ikut cokwe pengatan nama teman. Jadi kasusnya tatuyun cai berubah. Syarat ketujuhna eta kadalapan syarat sahudur teh jalan kudu nyahokeun kana kapaduan dulu. Padahal aya dina izin niat dua munggah wajah. Katiluna munggah dua leungeun ka opat kanggo sapsira. Kalimana munggah dua suku kagena tartib. Nah, seseorang yang mau berwudu dia harus tahu kapaduan dulu yang 6 tersebut. Kasalapana temenang jalma nekatkeun kana salah sahiji kapaduan sebagai hukum sunat. Sebab dina wudu aya nu sunat, aya anu fardu. Contoh nu sunat seperti sebelumnya membaca bismillah, seperti menghadap kiblat, seperti tayamum teh mendahulukan yang kanan. Juga 3 kali kita udah sudah. Lalu jadi fardu nama sekali. Adapun 3 kali itu hukumnya sudah. Umah ceuri ngiceur cai kana irung ketemu itu adalah bagian dari surat-surat itu. Nah, nu teu meunang mah teu meunang jalma nekatkeun karena salah sahiji fardu itu jadi hukum sunat. Contoh cek hate urang teh sugan musab sirah teh sunat. Pada musab sirah mah bagian dina fardu. Nah, kalau ada orang yang mengiktikadkan salah satu fardu kefarduan daripada wudu diiktikadkan sebagai status yang hukumnya sunat, maka wudunya tidak sah. Asalapan eta kasapuluhna syarat sahur itu harus sudah memasuki waktu bagi orang yang memiliki udzur. Misalkan ajalna PCR atau boson teh hidup wae teu bisa katahan. Ayeuna dorot hayo we kahampangan wae teu bisa ditahan. Nah, orang tersebut sekalipun keluar angin, sekalipun keluar air, ketika dia melakukan sholat tidak apa-apa. Tapi syarat wudunya harus sudah memasuki waktu sholat. Jadi lamun jam orang ayeuna jam 12 kurang 10 menit mah saya dapat temenang wudu setengah 12. Kewe kudu wis asup waktu. Tapi itu khusus bagi orang yang memiliki udzur syar'i. Salah satunya adalah PCR atau nah, jadi bapak-bapak sekalian, punten sanes abdi menggurui ternyata dina syarat sahur geus teu esok dulu. Urang lajengkeun kieu teh kana naon? Kana syarat sah salat, kana rukun salat. Rukun salat ayat 17 versi kitab Safinah, versi kitab Riyadul Balighah ayat 13, versi kitab Bajuri Bahkan ayat 18. Jelas mah orang terus tong diren harus semangat mencari ilmu. Namun sebab kami Rasul mendawukeun asyadun nas hasratan yaumil qiyamah rajulun amkan hukulan bil ilmi falam yatub. Banget rugi ke zaman yaumil qiyamah surga Rasul adalah
jelema anu aya kesempatan bikin hadir ka majelis ilmu kali ini. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah ini. Balik. Ini kosong waktu, tidak ada kegiatan, tidak ada aktivitas apapun. Waktu menunjang, kena kalangan buka. Kira-kira ya kena gitu. Ombak kene ngiri cicing mah daripada harus berangkat untuk hadir ke majelis ilmu. Harus tak? Nah, kurang apa? Kudu kalebet jama nuru masa diri bodoh. Lamun jama geus tara akhir ka majelis taklim berarti manehna geus ngarasa naon? Geus ngarasa pinter, geus ngarasa bisa. Tak kurang mah dalam masa serba kekurangan jauh tidak kesempurnaan. Bahwa lagi orang teh fungsi madrasah diniyah sekolah di jamiah. Tapi pan balik orang sekolah berusia sakitu mah orang teh baru konsentrasi, kadang-kadang ingat, kadang-kadang pokok. Oh, saya ingat-ingat saya bahulah sampai kudu kayak sholat. Nah, untuk menyempurnakan ibadah kita yang rata-rata kita ini usia kita ini sudah usia lanjut, entah kapan Allah akan memanggil kita. Maka ketika kita terus berupaya berusaha untuk menyempurnakan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita, berarti orang pikir yang memeres diri. Sebab orang yakin bahwa ilmu nanti bakal diuntungkan muawat. Lamun kejadian orang maksakan diri hadir ke majelis ilmu, maksarakan pembarangan majelis ulama, kumpul mari menyebut kurang seren praktika ahli tunggu di kesempatan. Bapak-bapak sederhana rekan remaja pemuda para kali sederhana, apalagi ini momen di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal di mana kita mengetahui dari guru-guru kita, guru ulama bahwa di tanggal 12 Rabiul Awal ini ada manusia termulia yang Allah lahirkan, pembawa risalah dari Allah yang telah sukses membawa risalah dari Allah, membawa nilai aturan dari Allah sebagai penyelamatan manusia, keselamatan untuk kehidupan manusia. Bayangkan Nabi diutus oleh Allah usia 40 tahun, meninggal dunia 63 tahun, berarti Nabi berkiprah selama 23 tahun. Artinya Nabi mendapatkan wahyu dari Allah itu selama kurang lebih 23 tahun. Berbeda dengan Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa itu secara sekaligus. Demikian juga Nabi Daud ketika mendapatkan kitab Zabur itu secara sekaligus. Termasuk Nabi Musa risalah ketika mendapatkan Taurat, semuanya mendapatkan kitab samawi, kitab dari Allah itu secara sekaligus. Yang Allah turunkan secara terperinci, secara jenjang waktu sampai 23 tahun itu hanyalah Al-Quran. Dan apa hikmahnya Allah menurunkan Al-Quran sampai 23 tahun? Pertama, ini supaya mudah untuk dihafal. Dihafal tentu bukan oleh Nabi saja. Dan Nabi itu ketika mendapatkan wahyu, maka Nabi itu tidak akan lupa. Satu beribuka ala kansa. Ketika kami mengikraukan, membacakan, mendiktekan kepada Muhammad ala kansa anjir ma'apopo. Jadi kanjeng Rasul ketika mendapatkan wahyu dari Allah ma'apopo saja. Ada yang benar. Pada kalau mengatakan akhirnya terus saya hafal iskandar isnauli. Sekolah harus, masya Allah. Jadi hikmah kenapa Allah menurunkan Al-Quran sampai 23 tahun itu, pertama agar mudah untuk dihafal. Untuk siapa? Untuk para sahabat. Karena sahabat itu ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah itu kadang-kadang menunggu berlomba-lomba untuk menghafal wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Itu salah satu hikmahnya. Yang kedua, hikmahnya itu wahyu Allah turunkan kepada Muhammad
tidak secara langsung 30 juz supaya mudah untuk diaplikasikan, ya, amalkan. Jadi ada wahyu langsung ada pengamalan. Coba langsung wahyu 30 juz akan Rasul dilungsurkan di Gusti Allah oleh malaikat Jibril jika berat untuk bisa diamalkan. Tapi sengaja diangsur selama 23 tahun. Periode Mekah 13 tahun, periode Madinah itu 10 tahun. Dan periode Mekah itu Nabi memprioritaskan masalah akidah. Jadi masalah syariat itu hampir 90% yang berkaitan dengan syariat itu diturunkan ketika Nabi telah hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Seperti diwajibkannya puasa Ramadan, diwajibkannya zakat, diwajibkannya dianjurkannya sholat berjamaah, adanya sholat Idul Fitri, Idul Adha, adanya perintah untuk melakukan ibadah haji dan umroh itu ketika Nabi telah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. Belum ada perintah sholat berjamaah ketika Nabi pergi ke Mekah. Belum ada perintah zakat puasa. Belum ada perintah jihad ketika Nabi masih berdomisili di kota Mekah. Tapi yang Allah sampaikan kepada Nabi adalah bagaimana caranya agar manusia itu mengenal Sang Pencipta. Bagaimana manusia itu supaya meyakini bahwa yang dia lakukan itu akan benar-benar dibalas dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bagaimana agar orang-orang pada saat itu meyakini bahwa setelah hidup di dunia ini akan mengalami kematian, dan setelah kematian akan Allah kembali hidupkan di suatu alam yang disebut dengan alam barzakh atau alam kubur. Disampaikanlah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kami ciptakan manusia di tanah, kami bakal membalikan manusia pada jero tanah, dan kami bakal membangkitkan jelema di jero tanah tidak balikan manusia. Di surat Al-Hajj ayat ke-7, wa anna sa'ata atiyatun la riba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur. Sesungguhnya kiamat itu pasti terjadi dan Allah akan benar-benar membangkitkan kembali manusia di alam kubur. Dalam ayat saja, wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Orang-orang yang mati nanti Allah akan bangkitkan di alam kubur dan mereka hanya kepada Allah akan dikembalikan. Jadi periode Mekah itu masalah akidah, ditanamkan dulu akidah sekuat-kuatnya. Makanya Sayyidina Bilal ketika dia diancam untuk dibunuh oleh majikannya, dipecutan, ditinihan ke batu bakar. Kayak bilang, mana terus naik kegabungin Muhammad, mana terus naik nyekal kayak dengan ajar, ahad, bilang. Maksudnya dia meyakinkan betul dan Allah yang Maha sebagai Tuhan dan tidak akan melepaskan keyakinan keimanan. Cek gila daripada kalau aku mengaluarkan keimanan yang tinggalkan di bawah. Kata teh. Salah saya di sahabat anu statusnya tambah kata saya. Tapi ketika telah didoktrin oleh Nabi, ditanamkan akidah yang sangat kuat, padahal belum begitu lama dia mengenal keimanan, mengenal Islam, tapi akidahnya sangat kuat ketika tidak resep Taiwan. Jadi kalau nyawa daripada keluar iman, masya Allah. Itu tak. Jadi disampaikan Nabi selama periode Mekah kepada para sahabat yang bergabung beserta Nabi pada saat itu adalah supaya wau belajar menciptakan. Ini di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-21 sampai ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum alladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakum al-ardha firashan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun.
kayak di Madinah. Tapi ada beberapa ayat yang diturunkannya di Mekah. Salah satu cirinya adalah panggilannya ya Yohanes. Namun di Madinah rata-rata ya Yohanes aman. Tapi panggilan ketika Allah memanggil orang-orang Mekah, karena pada saat itu lebih banyak orang yang belum beriman, maka panggilannya ya Yohanes. Jangan, tidak ya Yohanes aman. Belum mengatakan Allah ya Yohanes aman. Karena periode Madinah itu orang sahabat sudah menjadi mayoritas, terus masuk agama Islam. Nah, jadi periode Mekah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun, wahyu Allah turunkan kepada Nabi selama kurang lebih 23 tahun. Sengaja Allah menurunkan wahyu ini selama 23 tahun. Yang hikmahnya tadi supaya mudah untuk dihafal oleh para sahabat, yang kedua supaya mudah untuk diamalkan. Usul siapa? Soalnya media jamur blok sekaligus karena bina masing-masing membaca Al-Quran. Dan periode Mekah yang Nabi beritakan adalah bagaimana caranya agar manusia itu benar-benar mengetahui, mengenal Sang Pencipta. Makanya hati nawe di jama-jama bayangkan aja berwau jeung panganan aja nulis kita aja nulis kita jama dari makna aja sangkan aja teh jadi jelema bener-bener takwa. Daek syukur ketika menerima, daek sabar ketika menanggung musibah. Apabila dia ingin mencapai cita-cita, pasti dia akan selalu bertawakal pada Allah. Dan dia tidak akan datang kepada sesuatu yang sifatnya selain daripada Allah. Ayat masalah pasti menjadi solusi adalah mendekatkan diri kepada Allah. Lain datang ke dukun, lain datang ke orang pintar, bukan datang ke paranormal, tapi yang jadi acuan adalah kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Hai dalam beriman, bayangkan jadi perlu kita turun ke Gusti Allah, ku jalan sabar, ku jalan sholat. Jadi lama pernah loba kasusah, loba pembara, loba permasalahan. Kamu sok datang ke dukun, kamu sok datang ke orang pintar, kamu sok datang ke paranormal, tapi datang ke Gusti Allah. Hiji eta ditulung ku jalan sabar, dua eta ditulung ke Gusti Allah ku jalan sholat. Maka ayat sholat hajat, maka ayat sholat tahajud, maka ada beberapa sholat sunat untuk kita curhat kepada Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayat kata kalau kamu. Jadi ketika seseorang memiliki berbagai problematika, maka solusi terbaiknya adalah bukan kita datang kepada sesuatu yang tidak akan bisa memberikan solusi, tapi kita datang kepada Allah yang maha segala-galanya untuk kita, yang maha segala-galanya memberikan solusi dalam jalan terbaik. Apalagi kalau kita memaksakan diri terus berusaha berupaya menjadi seorang yang bertakwa kepada Allah, maka janji dari Allah akan diberikan kehebatan ketika seseorang telah benar-benar berpendidikan sebagai muttaqin. Yang pertama, bahwa yattaqillah yaj'al makhraja. Ketika seseorang telah benar-benar takwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi jalan keluar terbaik dari seluruh permasalahan yang dia hadapi, yang dia alami, yang dia rasakan. Bukan buana, orang suku min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki bagi orang tersebut dengan rezeki yang tidak pernah diduga. Rezeki itu pernah disangka-sangka. Tapi syaratnya kudu benar-benar jadi jalan bertakwa. Lukatiluna wa may yattaqillah yaj'al min amri yusra. Ketika saudara bertakwa, Allah akan memudahkan segala urusan. Jadi urusannya bakal digampangkan. Luka obatnya wa may yattaqillah yukafir anhu sayyi'ati. Allah rek ibaratkan karena sakabeh dosanya. Artinya orang yang terus bertakwa kepada Allah, dosa-dosa kecilnya akan otomatis diampuni oleh Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagi saudara, mudah-mudahan motivasi para tersebut sehingga ilmu bermanfaat. Amin.
hadir kamar taklim nonton di video. si teman biasakan nanggap ini sebagai kebutuhan, jangan dianggap kewajiban. Kalau sekadar kewajiban orang kadang-kadang sok aya males, tapi anggap bahwa mencari ilmu itu adalah kebutuhan rohani kita, kebutuhan yang mendesak, karena diakui maupun tidak salat kita kata untuk kita selama ini mungkin belum begitu sempurna. Yang kita di mana amal ibadah orang teh solusinya si gaman ngaji ari rek kene haji mah sanajan aya dina kasalahan teh insyaallah kasalahan maka dihampura usaha. Insyaallah penting istiqomah tongkol dengan ilmu insyaallah. Ibadah saya jadwal akan dilakukan mengatakan sekali lagi karena berkata sendiri kegiatan yang bermanfaat. Amin. Amin ya Allah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la